Shalom. Kita berkumpul lagi beribadah di rumah Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Haleluya. Selamanya. Kami naikkan Kami sembah, sebab Engkau setia.
telah menopang kami Bapa. Kami tinggikan Dalam tangan-Mu Raja segala raja, Oh benar Allah Tuhan. segala Allah, Karena kami Kuasa tak mampu Tuhan berjalan sendiri Oh Yesus, tanpa Engkau di samping kami. kami tinggikan Kami tak Engkau mampu dan kami Tuhan. sembah Engkau, Kami ya bersyukur. Rajaku, Allah yang besar, Allah yang kekal, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kekal. Kau sungguh indah, tiada taranya. Engkau besar, Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau segalanya dalam Engkau sungguh hidup baik kami. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima Kalau pada kasih. malam hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan karena kebetulan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena oh Tuhan apa-apa Tuhan, tapi karena anugerah-Mu yang sempurna Tuhan buat kami. Engkau sungguh baik Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Luar biasa Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Tidak dapat membalas. Amin. Kami hanya yang sekali lupa dan lupa. Ini kami. Ini manusia yang Haleluya. kadang-kala suka oh Tuhan kurang bersyukur Tuhan. Oh Tuhan ampuni kami Tuhan. Beri kami Tuhan yang selalu Tuhan pada kami ini. Tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Dalam kehidupan kami juga kami tidak dapat Tuhan. Tanpa Engkau menopang kami Tuhan, kami berantakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan, Engkau selalu memberi kami jalan keluar, Engkau selalu membuat hidup kami luar biasa Tuhan. Bersamamu kami tidak ada yang sukar. Kasih Tuhan. Kau pimpin senantiasa ibadah ini. Awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Akan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita sambung satu lagu.
Alangkah baiknya. Haleluya. Haleluya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. serta memberikan Anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Iya, ada yang ingin menyaksikan cinta Tuhan, saudara kita. Haleluya. Shalom. Selamat malam. Kami dari keluarga Victory Man, malam ini kami bersyukur. Pada waktu Jumat kami berterima kasih Tuhan karena kami sudah ditambahkan umur 1 tahun. Kami bersyukur Tuhan telah memberi kami dari hari pagi sampai pun malam, sampai pun tiap hari kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan pada setiap kami sudah ditambahkan umur kami. Umur kami sekarang sudah 60. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanggal 24 bulan 7 2020. Kami bersyukur lahir kami tanggal 24 bulan 7 61. Itulah Tuhan yang telah memelihara kami. Dari sampai hari ini sampai selamanya kami bersyukur Tuhan. Kami sudah diberi kesehatan, sudah diberi kemenangan. Karena Tuhan yang telah memberikan kepada kami semua setiap apa yang ada. Maupun segala apapun Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kesaksian ini kami sambut dan terima kasih. Baik dari semuanya dari Victory Man yang telah mendengarkan. Malam ini kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Tuhan telah menambahkan Pak Andre 1 tahun. Segala kemurahannya dengan segala Tuhan anugerahnya yang luar biasa. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan kemenangan terjadi di sini.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, Kelepasan terjadi di sini. Amin. kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pasrahkan kepada Hamba. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua yang beribadah di Victory Man, di gereja maupun di rumah, kami percaya Tuhan punya rencana bagi kami Bapa. Mari Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua yang hadir di tempat ini, juga rekan-rekan yang di rumah lagi mengikuti ibadah pria pada malam ini. Kami percaya Tuhan berkati kami semua, dan begitu Tuhan senantiasa meluruskan pikiran kami semua, hati pikiran kami agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus sudah menuntun kami dalam menerima firman-Mu yang berkuasa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan untuk menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya firman. Yang percaya sama kata-katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa hadir dalam ibadah kaum pria pada malam hari ini yang berada di gereja
maupun yang ada di rumah, kami percaya kita semua sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam keadaan dunia sampai saat ini, kita tahu sendiri bahwa keadaan makin lama bukan makin baik, tapi makin runyam, ya. Karena memang begitulah keadaan dunia. Tapi menurut firman Tuhan itu sudah dinubuatkan bahwa makin hari bukan bertambah baik, tapi akan makin mendapat goncangan. Ya, itu karena sudah dibuatkan dari firman Tuhan. Tapi di atas goncangan tersebut, kita semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu gentar. Amin. Sebab di dalam Kristus Yesus ada kelepasan, ada keselamatan, dan ada damai sejahtera. Apapun terjadi dalam keadaan dunia sampai saat ini, tetap kita setia kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kita mengatakan bahwa 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun terjadi, tetap kita bersyukur. Dan satu perkara, pada waktu kita bersyukur dalam menghadapi keadaan dunia sekarang ini, termasuk dalam virus COVID-19, kita bersyukur saja dan tetap kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap dengan harta kita. Kita tidak berharap kepada manusia. Jabatan kita, semua sudah tidak ada artinya. Tuhan mengatakan, Yesus berkata dalam akulah pokok anggur, Yesus berkata dalam Yohanes 15, Yesus katakan, di luar kamu, di luar aku, kita semua tidak ada buat apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Yesus, apapun terjadi, kita tidak akan tergoncangkan. Itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan bagi kita dalam menghadapi keadaan sama sekarang ini yang sangat runyam sekali. Oke, mari kita buka Injil firman Tuhan suratan Yakobus. Rekan di studio, di gereja maupun rekan-rekan di rumah, kita buka Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-5. Saya bacakan Yakobus 3 ayatnya yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saya ulangi sekali lagi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kali ini firman Tuhan datang pada saya dan saudara, bahwa Alkitab berkata, lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa lidah yang ada dalam tubuh manusia ini, yang diciptakan Tuhan, ada satu anggota kecil tapi sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita orang yang percaya. Karena kita sekarang sudah ada orang percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baiklah, lidah kita ini kita pakai untuk menghadapi apapun yang terjadi. Karena walaupun dia kecil, tapi dia dapat merusak kehidupan kita kalau kita tidak yakin akan kuasanya. Yaitu dengan arti kata, pada waktu lidah kita ini kita pergunakan dengan sembarang, maka mengakibatkan kita juga akan parah. Tapi kalau lidah kita ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangkitkan semangat, maka saya percaya hidup kita ini tidak sia-sia, tapi kita hidup ini penuh semangat. Sebab Tuhan bersama kita lewat lidah bibir kita. Haleluya. Jadi dikatakan Yakobus, sekalipun dia kecil, tapi dia sangat apa? Dia katakan tapi dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Oke, jadi mari sebagai anak Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita tahu persis fungsi lidah dari seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut murid Kristus. Jadi sekali lagi, kita semua ini adalah murid Yesus, murid Kristus. Nah, kalau firman Tuhan datang kepada kita mengenai hal lidah, nah sebagai orang percaya,
sama dengan orang dunia, kita masing-masing punya lidah. Tapi kita sebagai orang percaya, yang sudah percaya Yesus, yang mengetahui firman, bahwa lidah mempunyai peranan penting. Sebab dalam lidah, Tuhan memberikan kuasa bagi kita orang percaya. Haleluya. Hati-hati, roh jahat pun bisa memakai lidah kita kalau kita tidak hati-hati. Tapi baiklah lidah kita ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kita pakai dalam perkara-perkara yang besar yang dapat membuat kita tetap teguh dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia ini. Jadi mari sebagai anak Tuhan, kita akan pelajari ada beberapa fungsi lidah dari seorang murid Kristus. Ada beberapa fungsi yang kita akan pelajari, yang hanya ada 3, sebutnya banyak, tapi saya hanya ambil 3 seorang kita anak Tuhan, murid Tuhan, yang lidah kita ini kita pakai. Ada 3 yang firman Tuhan ingin supaya lidah ini kita pakai dengan gunanya yang Tuhan akan menyatakan kepada kita. Haleluya. Yang pertama, lidah seorang murid. Lidah kita ini Tuhan maunya supaya kita dapat apa? Dapat yang pertama-tama, yaitu memberikan semangat kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan mau lidah kita ini, kita pertama-tama Tuhan mau supaya lidah kita ini memberikan semangat buat diri kita sendiri dan juga buat orang-orang yang benar. Nah, mari sebagai anak Tuhan, lidah kita ini, mari kita jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tapi kita keluarkan kata-kata yang dapat menyembuhkan, dapat memberikan semangat bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari kita lihatnya. Yesaya 50 ayat 4 dan A. Yesaya 50 ayat 4a. Yaitu fungsi lidah kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu lidah murid Kristus. Fungsinya supaya kita tahu sesuai Alkitab. Yang pertama, kita lihat. Katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Nah, lihat. Jadi Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, memberikan kita lidah orang murid. Jadi, murid bukan lidah seorang Yesus, tapi lidah yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fungsinya itu Tuhan berikan kita menaruh perkataan, memberi semangat kepada orang-orang yang jadi Tuhan sudah berikan kuasa pada lidah orang murid Tuhan Yesus, dengan lidah kita dapat memberikan semangat yang pertama untuk diri kita. Kita jangan sampai lidah kita ini yang Tuhan pakai kita memberikan semangat, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kita dengan lidah yang sia-sia. Seperti dikatakan di Yesaya tadi, Tuhan berikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan kita dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Karena Tuhan menaruh kuasa dalam lidah bibir kita. Jadi kalau kita memberikan nasihat apapun kepada diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita yang mengalami masalah persoalan apapun, firman Tuhan berkuasa untuk memberikan semangat bagi kita juga kepada orang-orang yang hati dengan lidah bibir kita. Ini, jadi kita tahu, jadi kalau kita lihat ada teman-teman atau siapapun keluarga kita yang mulai mendapat persoalan besar apapun, masalah bisnisnya, masalah penyakitnya, masalah hidupnya, saudara mempunyai lidah orang murid dapat menasihati mereka, orang kata-kata membangun, memberikan mereka semangat. Nah ini, jangan sampai lidah kita untuk menyembuhkan atau berikan semangat,
tapi untuk menyakitkan. Jangan sekali-sekali Tuhan tidak kehendaki kalau lidah seorang murid, tapi kita pakai salah gunakan. Sebab dalam Amsal 12 ayat 18, Amsal 12 ayat 18, buka ya, Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18 dikatakan jangan sampai lidah bir kita ini mengeluarkan kata yang sia-sia. Seperti dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Jadi, jangan sampai lidah bir kita mengeluarkan kata-kata kepada diri sendiri. Contoh, nah, Anda yang beri semangat kepada sendiri, tapi dengan lidah bibir Anda sudah katakan ada orang yang lain, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Nah ini, jadi kalau lidah kita ini kita pakai untuk orang yang kita nasihati, maka dikatakan lidah orang bijak bertakar. Pada prakteknya ini, saya percaya hati mereka kuasa Allah bekerja melalui lidah bibir kita seorang murid. Nah ini, jadi yang pertama, mari kita pakai lidah bibir kita untuk menyembuhkan dan berikan semangat. Siapa berikan semangat? Tuhan. Tapi Tuhan memakai lidah bibir kita. Dan saya percaya waktu kita menasihati orang, masalah apapun sudah berikan semangat, mengeluarkan kata-kata yang membangun, maka saya percaya firman Tuhan menjamin bahwa orang yang kita nasihati ataupun diri sendiri pasti akan semangat dan bangkit kembali lagi. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa lidah seorang murid yang percaya kepada Yesus ada kuasa membuat kita akan semangat, atau orang-orang yang kita nasihati dia akan semangat. Nah, kalau Anda mengatakan sebaliknya, aduh bagaimana keadaanmu? Aduh memang payah sekarang. Aduh, hati-hati. Saudara akan kena sendiri ya oleh bibir saudara sendiri dengan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Tapi baiklah, yang pertama kita sudah tahu dengan firman Tuhan mengatakan orang bijak mendatangkan kesembuhan bagi siapa saja yang mendengarkan termasuk diri Anda. Dan kita sudah dengar dari Yesaya 50 ayat 4a bahwa seorang murid yang diberi kuasa melalui lidah akan beri semangat kepada orang letih lesu. Jadi mulai hari ini Anda sudah mendengar firman Tuhan, mari kita pakai lidah kita berikan semangat. Apapun terjadi, sekalipun keadaan dunia sudah runyam begini, tetap Anda katakan mau dunia runyam apapun, tapi bersama Yesus saya dapat menemunya. Dikatakan dalam Filipi, segala perkara dapat aku tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Nah ini, yang sudah keadaan runyam begini, kadang Anda pun sudah juga payah apa bisnis apa semua payah, Anda lagi membuat kata-kata lebih lagi bikin tidak semangat. Tapi baiklah, Anda tahu bahwa pada waktu Anda mengeluarkan kata-kata yang memberitakan kesembuhan atau memberi semangat, maka saya percaya hidup saudara akan berubah. Berubah apanya? Berubah yang di dalam dulu. Kalau yang di dalam sudah berubah, yang rohani sudah berubah, otomatis yang jasmani pasti akan mengikutnya. Yang pertama adalah fungsi lidah seorang murid, yaitu menyembuhkan, memberikan semangat buat diri sendiri, juga kepada orang-orang sekitar kita yang kita berikan mereka semangat untuk dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, masalah pekerjaan, masalah penyakit, masalah apapun, mari kita pakai lidah bibir kita ini sesuai fungsinya, yaitu menyembuhkan dan memberikan semangat. Haleluya. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita, fungsi yang kedua adalah
yaitu mengajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau supaya lidah bibir kita ini kita mengeluarkan kata-kata firman Tuhan ataupun mengeluarkan kata-kata pengetahuan. Kata pengetahuan dunia tidak salah. Anda bisa pelajari dan Anda bisa pakai. Mengenai pengetahuan, Anda bisa pakai karena untuk menasihati orang berdasarkan pengetahuan. Apalagi Anda mengeluarkan kata-kata yang ada dalam firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah lidah seorang murid, yaitu kita harus mengeluarkan kata-kata kebenaran. Kebenaran secara firman Tuhan ataupun kebenaran secara pengetahuan umum. Nah ini. Contoh mari kita buka ayatnya. Amsal 15 ayat 2. Amsal 15 ayat 2 dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Nah ini lidah orang bijak, lidah seorang murid mengeluarkan kata-kata pengetahuan. Nah ini pengetahuan apa? Pengetahuan dunia tidak salah, yang betul dan benar, dan pengetahuan sesuai dengan firman Tuhan. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Nah lawannya, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah ini hati-hati. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang aduh ngawur saja. Tidak berpengetahuan, apa tidak berpengetahuan firman Tuhan. Maka dikatakan dia mencurahkan kebodohan. Nah ya kita sudah mengerti akan lidah seorang murid yang kedua, yaitu kita mengeluarkan kata-kata pengetahuan. Haleluya. Kata-kata yang semangat sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang kedua, mari kalau kita berkata-kata kepada teman atau orang-orang yang lagi frustrasi, mari kita pakai dengan kata-kata firman Tuhan. Kita pakai dengan pengetahuan juga. Seperti di COVID-19, pengetahuannya contoh. Pemerintah mengatakan kita harus jaga jarak. Jangan terlalu banyak berkerumun, hati-hati, jangan hindari kerumun. Itu benar. Itu kata-kata pengetahuan dunia, tapi benar. Kita harus ikut. Nah, harus pakai masker. Nah, itu pengetahuan. Itu betul. Nah, itu maksudnya. Jangan kita melawan. Karena itu pengetahuan yang benar secara dunia. Nah, apalagi secara firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus taat. Taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan taat kepada pemerintah. Nah, ini. Jadi mari sebagai orang percaya, lidah kita sebagai orang percaya, yaitu fungsinya yang kedua itu mengeluarkan kata-kata sesuai kata-kata pengetahuan dunia, terlebih pengetahuan firman Tuhan. Mari keluarkan kata-kata tersebut. Maka saya percaya pada waktu Anda memberikan nasihat secara firman Tuhan atau secara dunia, maka saya percaya orang yang mendengarnya akan dapat semangat. Haleluya. Dan di balik itu pasti orang akan diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Haleluya ya. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa menabur kebaikan, ya kan? Anda memberikan orang semangat, kata-kata nasihat apapun, berarti Anda sudah menabur kebaikan. Maka dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik dengan mulutkah secara nasihat, dan kamu akan menuai pada waktu engkau tidak ada. Jadi Anda menasihati orang, kata-kata semangat, tidak sia-sia. Haleluya, tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara. Sebab saudara sudah menolong orang dengan lidah bibir Anda, yaitu dengan kata-kata pengetahuan maupun dengan kata-kata firman Tuhan. Jadi yang kedua, sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, mari lidah seorang murid, yaitu kita pakai mengajar kebenaran firman Tuhan, plus mengajar juga kebenaran pengetahuan dalam dunia ini. Jadi yang kedua, mari kita pakai lidah kita, tapi jangan sampai kita pakai ya seperti apa? Kita pakai seperti orang bebal, seperti orang bodoh.
hanya sembarang bicara saja. Hati-hati, jangan lupa. Oke. Dan sekarang yang ketiga yaitu, jadi yang pertama, Tuhan mau lidah saudara murid menyembuhkan, memberi semangat, ya, dengan kata-kata. Dan kedua, itu kita mengajar kebenaran firman Tuhan, pengetahuan dari dunia, kita ajarkan kepada mereka semua. Dan terakhir, nah, ini terakhir ini langsung dari Tuhan. Apa saya katakan langsung Tuhan? Yang ketiga adalah mengalahkan musuh. Nah, dengan lidah bibir kita ini kita pakai dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh. Kalau tadi kita pakai untuk menyembuhkan, beri semangat. Yang kedua, untuk mengajar. Tapi yang ketiga, kita dapat mengalahkan musuh. Apa musuh? Musuh penyakit kah? Atau musuh bisnis kita? Bro, itu musuh. Kadang saudara sudah payah secara ekonomi, secara apapun, tapi Tuhan bisa memakai lidah bibir Anda untuk mengalahkan masalah persoalan-persoalan apapun terjadi. Nah ini, di sini Tuhan yang berkuasa langsung, karena Tuhan yang berkuasa melalui lidah bibir Anda, saudara murid, maka saudara akan mendapat hasilnya sendiri. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara, bahwa lidah bibir Anda ada kuasa. Wih, heran. Dengan lidah bibir kita bisa dapat berkatnya. Dapat. Ini kata firman Tuhan. Hanya dengan mulut. Apa tidak bekerja? Anda bekerja seperti biasa. Tapi di samping bekerja, Anda punya mulut berkuasa untuk melipat kali gandakan kerja Anda. Haleluya. Contoh, Anda punya bisnis. Apa karena sekarang begini? Sudah payah, kadang begini. Firman Tuhan mengatakan, dengan lidah bibir Anda akan berubah. Soalnya Anda sudah ekonomi, orang sudah setengah mati, sudah keadaan begini, ekonomi sudah sudah murat marit, ya toh? Pemerintah pun sudah setengah mati mikir bagaimana ekonomi. Tapi firman Tuhan berkatakan, dengan lidah bibir Anda dapat mengatasi semuanya. Wah, heran. Padahal lidah kok tidak apa hanya mengeluarkan kata-kata, tapi kok bisa? Bisa. Tuhan yang menciptakan lidah bibir kok bisa? Saya sudah berapa kali saksikan hanya dengan liur kita bekerja seperti biasa, kita bekerja. Tapi kalau bekerja pun bekerja tulang mati juga dari hasilnya karena keadaan yang payah. Tapi melalui mulut bisa berubah keadaan. Masa? Mari kita buka ayatnya. Jadi firman Tuhan yang ketiga, bibir kita dapat mengalahkan musuh. Tak musuh toh? Musuh apapun, masalah ekonomi, masalah keadaan, Anda bisa menang. Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Lidah bibir untuk mengalahkan musuh. Dari mulut bayi. Waduh, puji Tuhan. Dari mulut bayi, bukan mulut dewasa, bukan mulut lansia, bukan mulut pemuda, tapi dari mulut bayi. Bayi apa? Bayi anak-anak yang menyusui. Telah apa? Kau letakkan. Waduh, Tuhan sudah taruh kuasa dalam mulut bayi. Bukan mulut Andre, mulut Yapi, mulut Asui yang sudah besar. Mulut bayi saya Tuhan sudah kasih kuasa. Untuk apa? Mengalahkan musuh. Wah, hebat Tuhan. Jangan main-main. Dari mulut bayi, anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Wah, dasar kekuatan. Kenapa? Lawanmu. Apa lawan kita? Itu masalah, persoalan apa segala macam. Bisnis kita. Untuk membungkam musuh, pendendam. Untuk membungkam musuh. Masalah kita, persoalan kita akan bungkam. Kok bisa begitu ya? Bisa begitu. Haleluya. Daripada Anda
sudah berkata rupa-rupa, aduh bagaimana keadaan saya begini, aduh bisnis saya sudah kadang sudah begini, sudah kadang begini karena COVID, maka perusahaan hancur. Tapi kalau ada katakan mau COVID bagaimana, mau ekonomi baju begini, mau bagaimana, tapi bersama Tuhan Yesus, persoalanku, bisnisku teratasi semua. Kalau Anda katakan begitu, siapa yang bertindak? Yesus Kristus yang bertindak. Karena Yesus mendengar Anda punya mulut. Jadi yang ketiga, mari lidah bibir kita pakai untuk mengalahkan musuh apapun. Anda tahu sendiri, masalah persoalan apapun terjadi, masalah keadaan apapun, melalui lidah bibir Anda. Dari bayi pun Tuhan sudah berikan kuasa. Apalagi kita sudah dibaptis, sudah dewasa, lebih kuasa, lebih hebat lagi. Dari bayi saja Tuhan sudah taruh kuasa. Apalagi kita sudah anak Tuhan. Sudah WL, sudah singgah, sudah pengkhotbah. Boleh bayangkan. Anda sudah bisa bersaksi. Apalagi Anda sudah mengeluarkan kata-kata yang berkuasa. Ini. Apa juga, ada kuasa dalam mulut. Maka itu jangan pakai mulut kita sembarang bicara. Aduh, kadang begini sudah Pak ya. Ngapain mau apa? Komplek kebaktian tidak ada gunanya. Jangan. Firman Tuhan mengatakan berbakti soal utama. Ya. Roti dan airmu diberkati, penyakit dilulukan. Anda mengatakan begitu, terjadi. Jadi mari kita pakai lidah bibir kita yang Tuhan hendaki untuk mengalahkan musuh. Musuh hanya kita tahu sendiri. Persoalan Pak Andre, apa jobnya? Pak Sui punya job, apa punya job, punya Pak Andre punya. Anda tahu sendiri. Mari pakai lidah bibir. Kata saya, kata firman Tuhan. Haleluya, ya. Kita buka Amsal 18 ayat 21. Oh, masa bibir bisa berkuasa begitu, bisa berbuat? Bisa. Bukan saya bicara, firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Firman berkuasa. Yang ketiga, apa gunanya lidah seorang murid? Mengalahkan musuh. Tahu Anda punya musuh masing-masing, tahu? Tahu sendiri. Kalahkan dengan lidah bibir Anda. Kita baca, hidup dan mati. Mau hidup? Andre mau hidup? Mau hidup? Nah, kalau mau hidup, semua mau hidup, pakai lidah bibir Anda. Artinya hidup, diberkati, dilawat Tuhan. Anda punya persoalan, diselesaikan. Hidup dan mati, dikuasai siapa? Dikuasai uang. Siapa dikuasai uang? Dikuasai lidah. Orang banyak uang, jatuh juga di keadaan begini. Hidup mati dikuasai lidah. Mau hidup, mau mati, pilih nih. Kata Tuhan, firman Tuhan, ya ada amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Mau keadaan begini, jangan sebab ini keadaan begini. Ya, Anda bilang begitu berarti Anda mau mati. Firman Tuhan katakan, mau hidup, hidup katakan, hidup. Jangan mau mati. Kalau mati bilang begitu aja. Aduh Pak ya sekarang begini sekarang ngapain pria ngapain tidak ada hasilnya. Ini hidup. Kita mau hidup. Semua komplit mau hidup. Dan mati dikuasai lidah kata Tuhan. Kita punya peranan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau lihat. Anda pakai dengan secara positif, dengan secara semangat, melalui lidah bibir kita. Mau hidup atau mati? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggembangkan, siapa suka berkotek-kotek, siapa suka mengeluarkan kata-kata, dia makan apa? Buahnya. Kalau Anda mengeluarkan, aduh kadang payah begini, aduh sudah begini, aduh tidak ada milik kadang mau dia apa sebuah dunia, sebuah biaya begitu nih. Termasuk kau juga, dunia hancur ya kau juga hancur. Tapi kalau Anda bilang, mau ke ekonomi apa segala macam apa, kalau bersama Tuhan pasti buka jalan. Lihat di Alkitab. Berapa tahun kering?
3 tahun kering. Hah, tidak turun hujan, kelaparan. Apa terjadi? Janda apa? Janda? Janda Sarfat. Mati dia, hidup Tuhan pelihara. Elia, Tuhan pelihara. Nah, ini pada 3 tahun ini paceklik. Coba lihat. Jadi apapun terjadi, apapun segala macam, mari. Hidup mati, lidah kita yang menentukan. Siapa suka menggambarkan, nah siapa suka melakukan kata-kata yang tidak semangat, kata-kata negatif, Anda akan terima. Dia akan dia akan makan buahnya. Mari, jadi fungsi ketiga dari lidah, yaitu mengalahkan musuh. Haleluya. Saya bisa kesaksian sedikit. Bulan 12 saya ingin sekali mau ke Makassar. 20 tahun Makassar. Tidak punya uang beli tiket. Saya langsung katakan, bersama Yesus saya punya tiket pulang balik Jakarta Makassar untuk melihat kampung halaman di Makassar. Saya bekerja? Tidak bekerja. Tapi saya hanya bekerja melayani musik saja. Tapi saya keluarkan kata-kata, bersama Tuhan saya bisa pulang balik naik pesawat. Saya berkata sendiri loh, yang dengar Bapa di surga, yang dengar kuasa gelap juga dengar. Saya katakan sambil naik sepeda, saya katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku, termasuk kebutuhan tiket pulang balik. Saya katakan begitu, tidak sampai 1 minggu, saya punya adik. Pokoknya tidak pernah pulang kampung, sudah hampir 20 tahun. Belum ada tiket, masih belum gajian. Baru uang THR bulan Desember, pensiunan BRI belum dapat. Sabar aja kok, nanti saya kirim tiket. Nanti saya kirimkan tiket, bayangkan saja. Tiket online, bulan 12 saya pulang. Wih, puji Tuhan, saya ingat. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, termasuk kebutuhan tiket untuk pergi. Terjadi, Tuhan pakai adik saya. Pulang balik naik tiket. Nggak uang, nggak apa uang, pulang balik waktu itu. Hampir 3 juta waktu itu. Jadi mari, yang ketiga, lidah seorang murid kita pakai untuk mengalahkan musuh dengan segala macam persoalan. Jadi mari sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan kali pada malam ini, kita pakai lidah kita sebagai seorang murid. Yang pertama yaitu untuk menyembuhkan, memberikan semangat kepada orang, kepada diri sendiri. Yang kedua, untuk mengajar kebenaran firman Tuhan kepada diri sendiri, kepada orang sekitar kita, siapapun, mengeluarkan kata-kata yang berpengetahuan. Dan terakhir, kita mengeluarkan kata-kata untuk mengalahkan musuh di sekeliling kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita pakai lidah bibir kita dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam keadaan ekonomi sudah murat-marit, tetap kita pakai lidah bibir kita sambil kita bekerja seperti biasa. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Nah, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu yang terbatas. Biarlah firman ini mengenai masalah lidah, Engkau taruh dalam kehidupan kami, lidah sebagai seorang murid, yaitu lidah memberi semangat, dan lidah untuk mengeluarkan kata firman Tuhan, dan juga lidah yang mempunyai kuasa untuk menghadapi masalah yang terjadi. Dan kami percaya semua itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menggerakkan semuanya. Tapi Tuhan mau lihat lidah bibir kita masing-masing. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih Bapak. Juga saudara kami yang di rumah, kaum pria yang mendengarkan, meteraikan di kehidupan mereka mengenai firman Tuhan. Juga yang di gereja, Tuhan meteraikan di gereja. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan yang kita dengar ini biar jadi rema buat kita. Lidah ini memang sering kita pakai untuk hal-hal yang dulu kalau kita belum mengerti, kita pakai buat yang kadang-kadang buat menyombongkan diri, kadang-kadang kita sering keluar kata-kata yang tidak baik,
sering menyakiti orang seperti di firman Tuhan ini, seperti pedang yang menusuk tajam ke tempat orang, hati orang lain. Oh, kita mau belajar. Dan tadi Pak Yapi bilang dia kesaksian dia mau terbang ke pulang kampung, tahu-tahu Tuhan sudah menyiapkan tiketnya. Itu juga terjadi kepada saya. Saya mau kesaksian sedikit bahwa saya pernah kehilangan STNK, sedangkan sudah mau perpanjang lagi STNK-nya. Saya pusing, saya cari kemana-mana, sudah cari ke sini ke sana, tidak ketemu. Tetapi saya dalam hati saya, Tuhan, saya mau ketemu STNK. 2 bulan lagi perpanjang STNK-nya ketemu. Luar biasa Tuhan. Dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa Tuhan. Sebab saya selalu mengandalkan lidah saya supaya mau belajar lidah saya supaya berkata-kata yang positif saja. Jadi apa yang luar biasa Tuhan ajarkan kepada saya dulu, mungkin saya banyak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saya sudah kenal Tuhan dari kecil, tapi saya sering menyombongkan diri saya. Tapi sekarang saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya mau belajar lidah saya ini, saya mau belajar supaya apa yang tadi Pak Yapi bilang itu, kita harus menyemangati orang lain, menyembuhkan. Kita mau belajar lidah kita, mau mengajarkan dan menerima pengajaran daripada firman Tuhan. Ya, kita bisa mengalahkan musuh. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman kita yang ada di tempat ini, mungkin saya berikan kesempatan, ada kata-kata yang mungkin kata-kata yang lebih bijak atau lebih untuk supaya menguatkan kita saudara-saudara seiman nih. Ada yang pendek, ada yang makan atau pada kita mau persembahan, mau ibadah persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam ini Tuhan kami telah diingatkan kembali bahwa kami harus menjaga lidah kami Tuhan. Kami mau Tuhan lidah kami ini tidak sia-sia. Apa yang kami keluarkan, apa yang kami ucapkan, semua itu supaya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelajaran berharga ini Tuhan. Biar kami terima Tuhan, biar tertabur di tanah yang subur di dalam hati kami, supaya kami akan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Bapak, sebentar kami akan mengadakan persembahan Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami ini, setiap kami ini Tuhan, boleh lagi bisa melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allahku, mulutku penuh dengan puji
pujian padamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Ya, Haleluya. kita mau berdoa syafaat, nanti Papa akan memimpin doa syafaat. Shalom. Haleluya. Tuhan Allah. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Menolong dan memberkati kami. Oh haleluya, haleluya. Segala hormat pujian bagi Engkau kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau memberkati gereja ini berlimpah-limpah. Jemaat-jemaatnya Engkau berkati, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau berkati. Pertolongan anugerah Tuhan ada atas gereja ini Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan mulai dari tempat ini. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak di tempat ini Tuhan. Oh terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari jamah setiap Victory Man yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka jamah Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Setiap Victory Man Engkau lawati dan sembuhkan Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau memelihara setiap Victory Man di rumah di gereja mereka. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kita berdiri bersama-sama, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada di gereja, di rumah, terimalah dan bawalah berkat anugerah rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.